Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur buat kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh kembali bertemu dalam PDKT Online hari ini, dalam kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun ada dari antara kita yang sedang dalam pergumulan yang berat, tetaplah percaya mujizat masih ada. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan Allah kita setia memegang janji-janjinya. Sebab itu, marilah kita semakin rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh nyata bagi kami sampai dengan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Jamalah setiap hati kami, biar setiap firman yang boleh kami dengar senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sharing kita pada hari ini saya beri judul, Mujizat Masih Ada. Jadi bagi saudara-saudari yang hari ini sedang dalam pergumulan, seberat apapun pergumulanmu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terus nanti-nantikanlah Dia dan tetaplah percaya. Tuhan akan bertindak. Ada amin, saudara? Langsung kita sama-sama buka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ke-19 dengan judul di Alkitab kita, cerita tentang ke-10 orang kusta. Mari kita baca mulai dari ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudaraku, Samaria dan Galilea itu adalah sebuah kota atau dusun yang miskin. Bedanya kalau daerah Samaria itu dihuni oleh penduduknya yang kebanyakan dari mereka adalah penyembah berhala. Dan seperti kita tahu, dan juga banyak kita dengar, kalau dikatakan dalam suatu daerah itu banyak penyembahan berhalanya, maka daerah itu biasanya juga dipenuhi dengan banyak kutuk. Entah itu kutuk kemiskinan, ataupun kutuk-kutuk lainnya seperti penyakit-penyakit yang aneh pun bisa ada di sana. Sedangkan daerah Galilea dikenal dengan desa nelayan, di mana penduduknya adalah orang-orang Yahudi yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Dan banyak dari mereka kala itu hidupnya pas-pasan. Jadi, kunjungan Yesus kala itu menyusur perbatasan Samaria dan Galilea bukanlah karena Yesus kurang kerjaan atau apa, tetapi memang Yesus ke sana itu punya tujuan untuk meninjau, atau bahasa kerennya sekarang ini dikenal dengan istilah mensurvei. Bisa dikatakan seperti itu, pergumulan demi pergumulan manusia di sekitaran itu. Dan yang pasti Yesus bukanlah hanya sekedar meninjau saja, Dia datang ke sana juga untuk menolong seseorang. Karena Tuhan kita Yesus dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya adalah Allah yang berbelas kasih. Hari ini pun Yesus masih sedang menyusur perbatasan-perbatasan ketidakmampuan kita sebagai manusia. Sebab sebagai seorang pribadi kita tahu dan sadar bahwa ada banyak sekali hal dalam hidup kita ini yang berada di luar kendali dan kemampuan kita. Dan hanya Tuhanlah yang bisa untuk melakukannya. Jadi hari-hari ini Yesus Allah kita masih menyusur perbatasan kita, dan Dia masih ditemukan pada batas-batas ketidakmampuan kita sebagai manusia. Dia hendak melakukan sesuatu bagi kita semua, bagi saudara dan juga saya yang percaya akan Dia. Katakan amin. Lalu kemudian di ayat 12 dikatakan, ketika Ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dikatakan kalau 10 orang itu tinggal berdiri agak jauh. Agak jauh di sini juga menggambarkan kondisi sebagian kita yang secara rohani itu masih jauh sama Tuhan. Tetapi waktu kita berdoa,
Waktu kita percaya, seperti lirik salah satu lagu rohani yang terkenal itu, dikatakan, mujizat itu nyata. Tuhan yang tadinya terasa jauh menjadi semakin dekat karena kita berdoa dan karena kita percaya. Makin banyak kita berdoa, makin banyak juga kita mendengar firman Tuhan. Mungkin yang tadi awalnya kita nggak mengerti mengapa sebuah pergumulan yang berat itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Sekarang setelah banyak berdoa, setelah banyak membaca firman Tuhan, memuji dan menyembahnya, kita menjadi semakin mengerti kalau Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, seperti yang Roma 8 ayat 28 katakan. Lalu di ayat berikutnya, atau di ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ke-10 orang kusta itu berteriak kepada Yesus. Sekalipun Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Tahu, janganlah hati kita itu setengah-setengah kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, berteriaklah kepada Yesus. Kalau kita berteriak itu tidak tentu dengan volume suara yang keras, tapi biasanya yang namanya berteriak itu pasti teriakan itu dilakukan dengan segenap hati. Mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak dengan kompak dan secara bersama-sama. Sekalipun saat itu dalam pikiran mereka sudah kebentuk sebuah mindset bahwa mereka itu tidak layak untuk meminta kepada Tuhan. Karena dalam tradisi mereka mengajarkan, kalau seseorang sudah kena kusta, berarti seseorang tersebut dihukum Allah karena dosa-dosa mereka. Dan mindset mereka ini pasti dibenci oleh Tuhan. Menurut saya, hal ini relevan buat kita. Karena banyak dari kita juga yang hari ini merasa kita nggak layak di hadapan Tuhan, karena kita selama ini mungkin sudah banyak sekali berbuat dosa. Jadi sebelum kita berdoa, kita sudah ragu duluan. Kira-kira Tuhan itu mau jawab doaku nggak ya? Tetapi sekalipun ke-10 orang kusta ini punya perasaan yang demikian dalam pikiran mereka, tetapi mereka tetap berseru dan berteriak kepada Tuhan. Mereka tidak berani untuk beriman, tetapi mereka naik banding ke belas kasihan Tuhan. Dan justru malahan, apa yang mereka lakukan ini adalah hal yang sangat tepat sekali. Sebab mujizat itu bersumber dari belas kasihan Allah. Tuhan tidak hanya tergerak oleh karena iman kita semata-mata, tetapi iman itu juga bekerja melalui kasih. Sebab Tuhan itu tidak harus memberi mujizat kepadamu dan kepadaku. Tetapi kalau Tuhan memberikannya, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Dan kalau Tuhan tidak memberikannya pun, juga jangan berpikir bahwa Tuhan membencimu, karena Tuhan juga tidak berhutang sama siapa-siapa. 10 orang kusta itu berkata, Guru, kasihanilah kami. Ada kata kami di sini yang menandakan kalau ada lebih dari satu orang. Dan seperti inilah juga yang dimaksud dengan doa bersama-sama atau doa korporat. Doa korporat itu ada kelebihannya karena iman yang lemah bisa ditopang oleh iman yang kuat. Sebab itu dalam Ibrani 10 ayat ke-25a dikatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sebab akan ada urapan bersama yang tidak mungkin terjadi kalau kita hanya berdoa sendirian. Tetapi bukan berarti berdoa secara pribadi itu tidak penting. Itu juga penting, saudara. Tetapi ketika kita beribadah bersama-sama, ada sesuatu yang tidak tergantikan waktu kita ke gereja secara onsite, dan bukan hanya ibadah online, karena kita akan bertemu dengan saudara seiman. Dan waktu kita bertemu dengan mereka, Amsal 27 ayat yang ke-17 katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Iman kita pun dipertajam, kepekaan kita pun diasah, dan ada hal-hal yang harusnya tidak bisa terjadi secara individu, bisa terjadi secara korporat. Kalau nggak gitu kan, nggak ada yang namanya kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu adalah sebuah tempat umum atau tempat publik yang sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkannya, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya.
Lalu ia, yaitu Yesus dalam ayat 14, memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Di ayat 14a ini, Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada para imam. Pada zaman itu, karena sakit kusta ini tidak bisa sembuh, jadi para imamlah yang akan mendeteksi, mengkonfirmasi, atau memverifikasi klaim atas kesembuhan seseorang. Dan kala itu, imam-imam itu pasti sangat terkejut dengan kedatangan 10 orang kusta itu. Karena mujizat kesembuhan yang dahsyat seperti itu belum pernah terjadi. Dan pasti juga jadi bahan pembicaraan di situ, dan mungkin saja saya rasa kalau para imam ini juga awal-awalnya pasti nggak berani mempercayai apa yang mata mereka lihat. Karena sebelumnya juga mereka belum pernah mendengar kejadian dahsyat seperti ini. Namun yang jadi masalah adalah di saat Yesus menyuruh 10 orang kusta itu pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam, apakah mereka sudah sembuh? Jawabannya belum, saudaraku. Sewaktu mereka disuruh pergi, mereka belum sembuh. Tuhan memang bilang kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Tetapi Tuhan tidak berjanji kira-kira kapan mereka akan disembuhkan. Sangat mungkin dalam hati mereka timbul perdebatan, karena pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi karena mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Sehingga karena mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka mungkin saja berdebat oleh karena hal tersebut. Bisa jadi salah satu dari mereka ada yang berkata, "Ngapain sih kita pergi ke imam? Kalau sampai saja kita muncul di depan para imam dan kita belum juga sembuh pada saat kita muncul di depan mereka, bisa-bisa nanti kita itu mati derajat batu." Karena mereka pada dasarnya tahu dan sadar kalau penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat menular sekaligus berbahaya. Tapi mungkin saja pada saat itu ada juga di antara mereka yang berkata, "Ya sudahlah ya, toh kalau kita pergi pun kan gak ada ruginya juga. Kalau memang harus mati pun, toh cepat lambat juga akan mati." Pada akhirnya mereka semua tetap pergi. Lalu di ayat 14b dikatakan, "Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir." Mujizat kesembuhan terjadi secara luar biasa, instan dan bersama-sama. Bahkan mujizat yang terjadi pada mereka bukanlah hanya kesembuhan semata-mata, tetapi juga mujizat penciptaan. Kata tahir itu berarti lebih dari sekedar sembuh. Kata tahir itu juga berarti lengkap. Misalkan dari antara 10 orang itu ada yang udah hilang jari-jarinya, tiba-tiba keluar jari yang baru. Itu namanya tahir. Atau mungkin ada yang matanya atau hidungnya sudah nggak ada, yang ada tinggal lubangnya saja, tiba-tiba hidungnya muncul kembali baru. Inilah yang namanya pernyataan kuasa Tuhan. Dan di saat itu mereka semua kaget. Lalu selanjutnya di ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Semua mereka 10-10-nya sembuh saat sedang berjalan menuju ke tempat para imam. Tetapi mereka tetap harus ke sana untuk mendapatkan konfirmasi akan kesembuhan yang mereka peroleh, yang menyatakan bahwa mereka sudah benar-benar sembuh agar bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjalani aktivitas seperti sedia kala. Tetapi yang aneh adalah setelah dari tempat para imam, hanya 1 orang dari antara ke-10 orang itu yang kembali ke arah Yesus. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus ayat 16 dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus kemudian berkata di ayat 17, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Awal cerita tadi kan diceritakan kalau Yesus menyusur perbatasan antara Samaria dan Galilea. Tentu saja ada orang Samaria maupun orang Galilea yang ada di sekitar situ. Tetapi dari cerita ini kelihatannya, dari 10 orang kusta itu hanya 1 orang yang benar-benar orang Samaria sungguhan. Sementara yang 9 lainnya lagi itu adalah orang Yahudi yang tinggal di Galilea. Dan hanya orang Samaria inilah yang kembali kepada Yesus, sementara yang 9 lainnya itu tidak terlihat lagi wajahnya di saat mereka sudah sembuh, atau ketika hidung mereka kembali, jari-jari mereka lengkap kembali, telinganya juga.
ada 9 orang itu pergi dan meninggalkan Tuhan. Kemudian Yesus berkata di ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Yesus dan kembali memuliakan Allah. Saudaraku, mujizat memang menyembuhkan dan memulihkan. Tetapi tujuan akhir dari mujizat itu bukanlah pada kita yang menerimanya, tetapi kembali kepada Sang Pembuat mujizat itu sendiri, yaitu Allah Bapa kita. 9 orang lainnya tidak kembali, tetapi setelah mereka mujizat, mereka lupa sama Tuhan. Hidup dalam kasih karunia sesungguhnya ialah hidup yang senantiasa bergantung kepada Allah. Bukan setelah kita menerima mujizat, lalu kita pergi begitu saja dan meninggalkan Tuhan. Bukan begitu, saudaraku. Sebab mujizat itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Justru mujizat itu seharusnya adalah permulaan untuk setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mujizat sejati itu akan selalu tunduk di kaki Kristus. Ayat 19, lalu yaitu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang kusta tadi semuanya sembuh, tetapi hanya 1 dari antara mereka yang selamat. Yang 10 disembuhkan, tetapi yang 1 ini, dia tidak hanya disembuhkan, tetapi dia juga diselamatkan. Dan sesungguhnya inilah mujizat yang terbesar itu, ialah mujizat keselamatan. Ada 3 poin yang bisa kita petik dari sharing hari ini. Mujizat masih ada. Yang pertama, Allah adalah kasih. Dan karena mujizat itu bersumber dari belas kasihan Allah, maka mujizat masih ada. Poin kedua, karena mujizat masih ada, maka teruslah berdoa dan berseru kepadanya dengan segenap hati. Baik itu secara korporat atau bersama-sama, maupun secara pribadi atau individu. Sebab firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Poin terakhir atau poin ketiga, tujuan akhir mujizat itu bukanlah pada kita yang menerimanya, tapi kembali kepada Sang Pembuat mujizat itu sendiri, yaitu Allah Bapa kita. Saya rindu semua kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah melakukan mujizat di dalam hidupmu, maka percayalah, Dia akan melakukannya lagi. Karena Allah kita itu adalah kasih. Dia sangat mengasihi kita semua. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa, sebab ketika kita percaya, ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Katakan amin. Demikian sharing hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman-Mu yang begitu menguatkan setiap kami yang sedang berada dalam pergumulan yang berat. Tuhan Yesus, bawalah setiap kami untuk mendekat kepadamu, sebab hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Kami berdoa Tuhan Yesus agar Tuhan melepaskan setiap belenggu, menyembuhkan yang sakit, bahkan termasuk kasus-kasus yang mustahil sekalipun dalam hidup kami. Tuhan, buka jalan. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Mujizat masih ada dan terus terjadi dalam setiap hidup kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu. Mari kita yang percaya dan berdoa bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.